Halo, selamat datang di channel Ruang Taktik. Di video kali ini kita akan analisis Kaoru Mitoma. Ada kisah menarik di awal karir dari Kaoru Mitoma. Sebelum memulai jalan profesionalnya di Liga Jepang bersama Kawasaki Frontale, Mitoma memilih untuk menyelesaikan studi formalnya di Tsukuba University dan ia membuat tesis atau penelitian tentang kemampuan dribble dan duel 1 versus 1 yang juga berpengaruh pada gaya bermain dan performanya saat ini. Ia memasang kamera pada badan guna menganalisis pergerakan lawan saat melakukan dribble. Menariknya, Mitoma juga memasang kamera ke lawan agar tahu perspektif back saat bertahan. Menurutnya, salah satu kesimpulan dalam tesis adalah bagaimana membuat lawan bergerak ke satu arah terlebih dahulu, lalu pembawa bola bergerak ke arah lainnya. Cara ini menurutnya efektif digunakan saat melakukan dribble 1 versus 1. Mitoma juga mengumpulkan lalu memasang kamera ke pemain yang jago dribble lainnya untuk mengetahui apa saja yang dilakukan mereka. Gak lupa, ia memasang juga kamera ke pemain yang gak jago guna membandingkan aksi apa yang gak dilakukan pemain-pemain ini. Dari sini, ia simpulkan lagi kalau pemain yang jago dribble gak pernah melihat bola. Kepalanya cenderung tegak lurus melihat sekitar. Mereka mengontrol umpan dari rekan dengan kaki tanpa melihat ke bawah. Ini membuat pemain bisa selangkah lebih maju dalam menentukan aksi selanjutnya. Dengan berbekal tesis tersebut, Mitoma langsung mencuri perhatian di 2 musim pertamanya bersama Kawasaki Frontale. Ia berhasil catatkan torehan 18 gol dalam 37 laga di musim pertama dan 12 gol 6 assist di 24 laga musim kedua. Torehan impresif inilah yang menarik minat Brighton untuk membawa Mitoma ke daratan Eropa dengan bandrol hanya 2,5 juta pound sterling. Musim pertamanya di Eropa yaitu pada musim 2021-2022, Mitoma dipinjamkan oleh Brighton ke klub Liga Belgia, Union Saint-Gilloise. Di klub tersebut, Mitoma cukup baik dalam beradaptasi dengan kultur sepak bola Eropa dan mampu torehkan 8 gol serta 4 assist dalam 29 laga. Dan pada musim ini, Mitoma masuk dalam skuad utama Brighton. Di awal musim di bawah asuhan pelatih Graham Potter, ia lebih sering memulai laga dari bangku cadangan. Dan bersama pelatih De Zerbi, Mitoma lebih banyak mendapatkan kepercayaan sebagai pemain utama, seiring dengan penampilan apiknya setiap diberikan kesempatan untuk tampil. Penampilannya semakin meningkat pasca break Piala Dunia akhir tahun lalu. Ia mampu lesakkan 4 gol dalam 6 laga terakhirnya. Nah, di video kali ini kita akan bahas detail secara teknis apa kelebihan dari Kaoru Mitoma yang membuat dirinya bisa tampil cukup baik di EPL. Mitoma berposisi sebagai left winger atau left midfielder. Dilihat dari heatmapnya musim ini, bisa dikatakan Mitoma merupakan pemain yang bertipe touchline winger atau seorang winger yang sering memposisikan dirinya dan sering menerima umpan di area dekat garis tepi lapangan. Namun pemain berusia 25 tahun tersebut bukanlah winger klasik yang selalu bergerak di koridor sayap dan banyak melepaskan crossing ke kotak penalti. Mitoma merupakan inverted winger yang sering bergerak masuk, melakukan cut inside, dan melepaskan tembakan dengan kaki kanannya. Saat dibutuhkan, Mitoma bisa menempatkan dirinya di area half space guna memberikan ruang bagi fullback untuk melakukan overlap. Positioningnya yang lebih banyak di area touchline bertujuan untuk mengakomodir kemampuan terbaik dari Mitoma, yaitu dribble dan duel 1 versus 1. Dengan melebar di area touchline, Mitoma akan mendapatkan ruang yang lebih besar dan juga bisa mengisolasi fullback lawan dalam situasi 1 versus 1 dengannya. Mitoma merupakan pemain yang nyaman dalam menguasai bola. Ia cukup sering melakukan dribble dengan rata-rata 5,79 progresif dribble per laga. Dengan kemampuan dan keberaniannya melakukan dribble, nggak jarang pergerakannya bisa menarik pemain-pemain lawan dan membuka ruang bagi rekannya seperti yang terlihat di asisnya saat menghadapi Chelsea. di mana pergerakannya bisa menarik tadi, ia sangat piawai dalam duel 1 versus 1.
Seringkali ia bisa dengan mudah untuk melewati lawan dalam situasi tersebut. Dalam mengeliminasi lawan, Mitoma memiliki banyak cara dengan melakukan pergerakan-pergerakan yang bisa menyulitkan dan mengelabui lawan. Seperti yang terlihat di clip berikut, ia kerap kali melakukan body feint atau tipuan badan untuk mengecoh lawannya. Nah, gerakan ini sesuai dengan tesis yang disebutkan di awal tadi. Selain itu, Mitoma juga bisa mengeliminasi lawan dengan melakukan perubahan kecepatan lari saat mengiring bola. Biasanya saat melakukan dribble, ia akan sedikit memperlambat kecepatannya, lalu saat lawan melambat, dengan cepat Mitoma akan melakukan akselerasi, sehingga ia memiliki keunggulan momentum dan dapat melewati lawannya. Gerakan lain dari pemain asal Jepang ini dalam melewati lawannya adalah dengan melakukan fake shot yang cukup efektif untuk mengelabui musuh. Semua ini bisa ia lakukan karena dirinya memiliki footwork yang sangat baik. Mitoma memiliki kecepatan yang bisa ia manfaatkan dalam fase transisi positif dari bertahan ke menyerang. Ia juga beberapa kali terlihat melakukan run in behind atau lari ke belakang ini saat lawan bertahan dengan blok pertahanan tinggi. Selain dribble dan kecepatannya, Mitoma juga memiliki visi yang cukup mumpuni. Ia seringkali terlihat mampu melepaskan umpan di ruang sempit melewati pemain lawan yang sedang mengepungnya. Pun begitu, Mitoma harus meningkatkan kemampuannya dalam melepaskan overtop atau umpan lambung, karena seringkali umpan lambung yang ia lepaskan kurang akurat. Dari statistik pun, passing Mitoma sebetulnya nggak mencolok dan bukanlah atribut utamanya. Selain piawai dalam menguasai bola, Mitoma merupakan pemain yang aktif saat nggak menguasai bola. Ia memiliki kecenderungan untuk selalu bergerak, baik bergerak untuk menarik pemain lawan keluar dari posisinya dan membuka ruang bagi rekannya, ataupun bergerak untuk meminta bola. Pun juga setelah melepaskan umpan, ia akan langsung bergerak untuk mencari ruang kosong seperti yang terlihat di golnya versus Bournemouth, di mana ia langsung masuk ke kotak penalti setelah melepaskan umpan dan berhasil cetak gol menyambut crossing yang dilepaskan dari area sayap. Dari goal mapnya musim ini, Mitoma memang sering mencetak gol dari dalam kotak penalti. Hal ini nggak lepas dari positioningnya yang selalu menempatkan diri di titik buta bek lawan, sehingga ia sering nggak terdeteksi saat menerima umpan dari sisi jauh. Sebagai seorang winger, Mitoma merupakan pemain yang cukup solid saat melakukan defense atau aksi bertahan. Di fase awal defense, Mitoma dapat menjalankan tugas sebagai pemain yang melakukan pressing dan covering dengan baik. Dalam melakukan press, Mitoma selalu memperhatikan di mana lawan di depan dan di belakangnya berada. Saat lawan di belakangnya nggak ada yang marking, Mitoma akan menahan pressingnya dan akan menutup lawan di belakangnya untuk menutup opsi passing dulu. Dalam melakukan covering, Mitoma selalu melakukan scanning untuk mengetahui posisi lawan di belakangnya, sehingga ia bisa melakukan cover shadow terhadap lawan tersebut. Mitoma merupakan pemain dengan work rate yang tinggi. Akan sering kita jumpai Mitoma ikut bertahan hingga ke barisan belakang untuk menutup pergerakan fullback lawan yang naik melakukan overlap. Gampangnya, Mitoma adalah pemain yang nggak malas dan bisa bantu pertahanan. Kesan pelatihnya waktu di universitas soal Mitoma muda adalah ia bagus namun lemah. Ini merujuk pada fisiknya. Hal ini mungkin akan jadi kelemahannya, namun dengan pindah ke IPL, ia cukup berani menerima tantangan tersebut dan siap beradu fisik di liga yang terkenal keras ini. Mitoma telah berkembang dan ia mengemukakan akan terus mengembangkan kemampuan serta karirnya.